Tapi sebenarnya kalau misalnya kalian itu sih Ngobrol aja udah, pokoknya gue masak, lu diem aja. Tapi sebenarnya kalian itu tipikal yang pilih-pilih makanan atau enggak? Enggak, kalau aku nggak milih-milih makanan. Kalau Densu tuh agak-agak milih, ini mah semua dipilih. Lu ngobrol aja, nggak usah liatin gue masak. Kan kamu yang masak. Ya cara apa sih, terserah gue. Lu kok kagak tau masak? Tadi bilang tahu. Enggak, momen-momen baru lahiran itu kayak gimana perasaannya? Wah, susah buat ninggalin ya. Kok kamu sini? Nggak boleh gitu, kalau masak tuh nggak boleh gonta-ganti. Tag team. Laki punya anak cewek juga. Tapi pas nikah bandel sih memang habis itu. Balik. Mudanya kan sebelum nikah daripada pas nikah tetap bandel. Oh, itu yang kamu alami ya? Bertanya dengan nada dering. Hai, 大家好，大家好。 welcome back with curhat Bunsa。现在有一对夫妻，有chị Olive， 有panggilnya Kak Om。 Oh, congkoren. Congkolen. Gue nggak ngerti lu ngomong apa. Lu opening pakai bahasa Indonesia aja. Ya tadi lu yang suruh. Kan kita dulu sama-sama di Beijing ya. Iya, walaupun beda dong. usia. Ini sebenarnya konten buat nyundutin gue deh kayaknya. Tujuannya bukan itu ya. semua konten lu judutin lu. Nah, jadi kita hari ini mau ngapain? Jadi sekarang kita mau masak gado-gado. Tapi Bukan kita. Oh, bukan ya. Kita mau menyuruh Densu masak gado-gado. Terima kasih Ci Olive. Untung ada Ci Olive. Iya. Kamu kan habis manicure kan? Oh iya, mulai. benar-benar jangan ya, jangan mulai. Jangan. Kita nggak bisa beli aja, beli. Nggak bisa. Jangan. Nanti kontennya selesai dong. Oh iya. Iya. Ntar kontennya di end gitu. Iya. Nah, di sini cuma tinggal goreng tahu tempe sama ulek bumbu kacang. Oh. Udah. Ini kamu baik loh, udah dilebusin semuanya. Iya. Oke. Nggak perlu potong-potong. Betul. Oke. Potongnya cuma tahu tempe aja. Oke. Ya udah. Oke, silakan. Kamu Silakan ngapain? apa? Maksudnya gue potong apa dulu gitu loh. Maksudnya ada caranya. Saya kan nggak pernah masak. Gini deh. Ulek dulu aja deh ya. Iya, ulek dulu deh. Ulek, oh soalnya iya dah. butuh tenaga. Oke, saya coba ya. Atau ulek dulu atau sambil goreng dia nunggu ulek. Mau yang mana? Bisa Mau ya? yang mana? Nggak Dia bisa kayak kayaknya. multitasking Kayaknya ya. dia laki-laki nggak bisa. Entar. Ya kalau mama kan mikirnya gua ambil goreng. Iya, dipotong dulu, cemplung, taruh sini tuh tetap Sambil gitu. ulek Terus gitu nanti kan. ini Takutnya kalau nanti ini piring udah gosong jadi gitu. Oh, kamu pernah sambil goreng tahu dulu itu? Nah itu. Iya, silakan. Kalau gitu potong dulu tahunya. Iya. Kalau udah panas cek lagi, potong-potong tahunya gini. Iya, oke. Gini. Kita kasih tahu kamu ngapain. Pokoknya kita kasih tahu kamu ngapain, terus kamu tinggal lakuin apa yang kita lakukan. Oke. Iya. 1, 2, 3. Potong tahu. Potong tahu. Yang cepat. Tapi ngomong-ngomong di rumah itu siapa yang sering masak, Ci Olive atau Kak Densu? Saya lah. Coba lihat aja. Ya nggak mungkin lah dia yang suka masak. Saya Kan biasa bisa masak nggak? di rumah. Bisa nggak? Bisa lah. Tuh, masa tahunya kena baju? Lu mulai diem nggak? Tangan gua kepotong ntar lo. Nggak higienis deh Lu masaknya. jawab tuh pertanyaannya, Olive. Aku masak gak ya? Aku kadang-kadang masak, tapi aku masak kalau lagi mau. Nah, terakhir tuh aku masak kepiting. Gara-gara Densu bikin konten. Bikin konten buat produk, terus kontennya dia dicapit kepiting. Dia minta kepitingnya yang harus 1 kilo lebih, kan mahal ya? Ya sudah, aku masak abis selesai konten. Iya dong. Cuma segini. Udah. Lagi. Kan buat 1 orang. Tempe, potong tempe. Potong tempe. Iya. Buka dulu bajunya. Baju tempe. Ini bisa ditaruh di sini. Ditaruh dulu ya. biar kamu bisa punya tempat. Ngerti gua mau begini. Tapi masak tapi udah steril, semuanya udah steril. Waduh, ini apa nih? Masakan kesukaannya apa nih? Kemarin sih yang aku masak kepiting sih dia suka. Aku bikin butter crab. Gitu ya. Berarti Butter Ci Olive garlic sebenarnya crab. jago dong Fotonya masaknya. mana? Kan? Enggak jago. Nggak usah sok
sosok. Nah, dia ngomong saya belajar masak di Cina dulu. Oh, di Cina nggak masak tahu tempe ya? Tapi sebenarnya kalau misalnya kalian itu sih. Ngobrol aja udah, pokoknya gue masak, lu diem aja. Tapi sebenarnya kalian itu tipikal yang pilih-pilih makanan atau enggak? Enggak, kalau aku. Kalau aku nggak milih-milih makanan. Kalau Densu tuh agak-agak milih, ini mah semua dipilih. Ya. Lu ngobrol aja nggak usah liatin gue masak. Enggak dong, kan kamu juga harus ikut menjawab ya. Kan kamu bintang tamu di sini ya. Gue masak, jangan diinjek kaki gua. Udah? Udah. Jadi kamu masakan aku yang paling kamu suka apa? Kepiting. Yang kepiting kemarin? Iya, kepiting kemarin. Jadi dia masak tuh kemarin emang enak, Ci. Jadi Ci Olive itu sebenarnya basicnya bisa masak. Iya, bisa. Lu kenapa? Takut jatuh. Takut jatuh. Aku suka jatuh. Jadi Ci Olive sebenarnya basicnya bisa masak. Cuma karena dia kerja juga, ngurusin anak dan lain-lain, pasti kan kesibukannya nyita waktu. Bener. Jadi kalau dia masak itu pas gue request aja atau dia kepengen masak, dan itu pun kalau dibilang ya nggak sering banget, nggak kayak ibu rumah tangga lainnya yang tiap hari masak gitu. Tapi bisa masak dia masakannya enak kok gitu. Aman kan? Aman. Tadi gue udah di briefing dari gitu. Iya. Harus yang bagus kan? Iya, bagus banget kalau dia masak tuh enak. Makanan Kalian itu harus paling cobain masakannya Ci Olive tuh menurut gua the best. Kalau Restoran dia bintang bilang 5. kamu buka restoran ya, enak banget soalnya. Oh berarti lain kali kalau Ci Olive masak telepon ya kita cobain. Iya, nanti kalian bisa cobain langsung masakan Ci Olive. Pasti enak sekali. Tapi memang beneran enak kan? enak. Ya. Insya Allah ya. Iya beneran enak. Ini beneran enak atau enggak sih? Bener, udah pada nyoba, ingat tanya tim aku semua pada makan, enak gak? Enak kan? Enak. Iya, udah nih. Kita kan udah potong tahu Yang tempe. ini dipanasin belum? Oh, ini gua panasin minyak nih. Iya. Oke. Bisa nggak? Ini minyaknya. Kalian nggak mau masak sendiri gitu? Nggak. Cepet. Aku nyalain. Nggak ada biar cepet. Kita nggak butuh cepat. Kompornya antik juga ya, di rumah gua nggak gini kompornya. Ini kompor apa sih? Aku nyalain aja bingung. Rumah gua kompornya masih pakai Itu sulu. minyak tuang. Minyak belum pupuk. Soalnya aku rada, ya karena aku masak tiap hari, jadi minimal self reward adalah Beli kompor beli bagus. kompor yang disukai gitu. Oh, aku nggak di dapur sih, memang nggak gitu. Segini kan? Cukup nggak ya? Iya segini. Ya aku mah terserah aja. Segini lah. kan? Ya udah kan. Oke. Oke, udah tungguin dulu. Tunggu sampai dia panas ya. Terus Tapi kan udah ada baby Biel nih kan, itu kan lucunya banget. Jangan ditungguin gitu. sini sambil nunggu, kamu lagi mau ditanya. Lah kata lu bilang tungguin. Sambil tunggu sambil ini nih, justru ngulang. Multitasking. Ntar kalau dia ngapa-ngapain kan nggak Ya, nanti ketahuan. aku jagain. Ya udah. Terus gua kemana sekarang? Kan Oke. udah menjadi seorang panggilnya apa? Ayah, ibu. Mana itu jangan dibawa pulang loh. Enggak, Jangan ada. malu-maluin loh. Simpen sini. Ini bumbu, ini kayaknya bumbu buat ini deh, tahu tempe. Iya. Iya kan, dibumbuin dulu. Oh, dimasukin. Iya deh. Harusnya bukan pakai air ya, begitu aja nggak apa-apa. Air. Iya. Iya, kayaknya nggak usah deh gitu aja biar asin. Apa gimana? Bukannya di sini. Enggak. Jadi tuang secukupnya. Direndam tahu tempe ya. Tahu tempenya. Biar bumbunya masuk kan. Iya. Jadi marinasi dulu. Iya, Nih nggak jangan usah. ditaruh di Ini sini. bumbunya cukup nggak Sorry, segitu? sorry. Nih aku ambil, sorry. Sendok garpu. Udah tadi. Nih. Sendok garpu. Kan dimasak juga kan? Bakterinya hilang. Ini kan yang penting bumbunya masuk. Sok tahu lu. Oh, tadi aja kamu lupa bumbuin. Ini kayaknya kurang banyak ya bumbunya ya. Mesti lebih iya, banyak boleh. biar nyerap. Sorry ya, ini gue pura-pura doang nggak bisa masak sebenarnya, briefing dari kreatif. Aslinya gue di Cina itu lama, Ci. Oh iya. Oh. Berapa lama? Diculik waktu itu gue. Diculik. Gue mau diambil ginjalnya sih sebenarnya. Astaga, itu bisa balik ya. Bisa balik. Oke, kita rendam dulu ini selama 5 menitan supaya bumbunya menyerap. Tuh, jago gua. Rudi Hadiswarno belajar sama gua. Langsung juga nggak Rudi apa-apa dulu. sebenarnya. Hah? Ya udah aku matiin dulu ya. Takutnya Nggak dia apa-apa, kepanasan. biar panas. Udah panas banget itu tuh, udah bunyi. Udah bunyi ya? Bising banget di dapur ini ya. Agak kurang itu ya. Kamu mau ngapain nih? Kamu kasih tau aku. Nggak tahu, gua kan masak. Wah,
Sekarang kuah ngulek, Ngulek. oke. Kamu suka lihat orang bikin gado-gado nggak? Iya. Apa aja dulu yang dimasukin? Nggak tahu, saya taunya makan. Yang mana ada dulu? garam, ada bumbu. Oke, saya masukin garam. Tunggu dong, tunggu. Bawangnya. Kalian ngobrol dulu deh, setuju dulu gitu. Lu Enggak, setuju? maksudnya kalau mau garam masukin, terserah mau masukinnya kapan. Kita mau tahu gado-gado bikinan kamu enak gak? Ini bukan garam deh, ini garam ya? Garam, Oh, berapa banyak? Sesendok? terserah. Kan kamu yang masak, katanya kamu pernah masak, bisa masak. Ini garam apa gula sih? Garam. Oh, cobain Oh, iya. dulu. Apa tuh? Iya. Terus pakai apa Asin, lagi? asin. Terus apa lagi? Bawang. Bawang ini? Nah, Oke. mau ya. Berapa biji? Terserah kamu, kan kamu yang masak. Ya cara apa sih terserah gue? Lu kok kagak tahu masak? Tadi bilang tahu. Udah, Dah. ya. Cukup. Ulek. Terus Apa lagi? cabenya mau Cabai pedas kalau nggak? mau. Cabai oke boleh. Wah, Saya suka jangan sampai pedas. muncrat ya. Saya taruh 4, 5. 5. Kacang? Ya kalau bumbu gado-gado sih pakai kacang. Kacang ya? Itu nggak bisa kalau mau. Iya. Maaf ya guys, ini kurang steril ya. Oke, terus apa lagi? Kayak kacangnya kurang nih ya. Oh kurang ya. Oke, baik. Bisa pakai gula kok, gitu. Gula. Nih. Gula merah. Nah, Oke. Apa lagi? Gula. Ulek oke. Siap. Kasih air dulu dikit biasanya. Kasih air dikit. dikit. Lu kalau tahu lu yang masak. Ngapain ngomong-ngomong ke gua? Ya saya ngomong lu. Lu kalau masak lu aja lakuin. Segini. Ya. Lagi. Segini. Nah. Alah, yang mana? Iya, Udah, Udah nih saya ulek ya. Nanti kalau kurang tinggal ditambah. Oke, sudah saya ulek nih. Ini Iya. uleknya berapa lama ya? Ini kayaknya Sampai lama ya. halus. Kacangnya mesti sampai halus ya. Kenapa bisa pakai blender gitu? Kan enakan diulek daripada di blender. Jangan digituin. Bajunya kotor. Gimana caranya? Ini kan gua ngulek, Bro. Wah, kayaknya abis ini berantem deh pulang-pulang. Udah berantem tadi sebelum kesini. Oh iya. Heeh. Ban mobil gua dilepas sama dia. Oh my god. Bisa. Gak apa-apa, berarti Berhasil. jangan multitasking. Berhasil nggak? Ini lu nggak lihat nih berhasil nggak? Tapi ngomong-ngomong gimana rasanya menjadi seorang orang tua gitu? Gimana ya mas? Seorang orang tua tuh gimana Enggak, maksudnya? ayah ibu, tapi panggilnya ayah ibu, panggilnya siapa deh? Mama papa? Oh iya. Kalau bagaimana? lu dipanggil apa? Mama kan? Bunda. Bunda. Heeh. Oh bunda. Menjadi orang tua rasanya ya pasti bahagia ya. Apalagi kita mau punya anak itu kan susah waktu itu prosesnya. Jadi pada saat kita dikasih anak yang pertama ini, biar kita rasanya memang super bahagia banget, super apa ya? Sukacita gitu loh kalau istilah bahagia lah gitu, sukacita gitu. Colip pasti lebih seneng lagi lah karena kan dia selama proses kita pengen punya anak yang paling menderita paling capek memang Colip. Pasti. Dikuret berkali-kali. Karena keguguran kayak berapa kali Terus ya. naik berapa Oh kilo? banyak banget karena aku kan IVF tuh suntik sampai 3 kali. Oh. Suntik IVF tuh 3 kali. Terus in between itu kan hamil. Aku tuh tipe yang gampang hamil. Jadi program hamil tuh hamil, tapi jadinya selalu nggak bagus gitu. Aku juga IVF, jadi aku tahu gimana rasanya disuntik-suntik tiap hari, suntik perut kan. Iya. Nah, aku nggak berani suntik sendiri tuh, jadi suster datang. Oh aku suntik cewek- sendiri sih. Oh. Aku cuek aja langsung cus. Kadang-kadang sambil makan lagi di restoran gitu. Aku Iya kan kayak, harus ada jamnya kan. cus gitu. Aku udah kayak Wah, cuek itu aja. berarti naik berapa kilo tuh? Waduh banyak tuh, udah gak kehitung. Aku 22. Mau 22 naik ya? Heeh. Kayaknya aku 20 ada sih. Iya. 20-an sih. Iya, karena kan itu Aku suntiknya 3 ada kali. suntik Aku hormon. jadi 20 kilo. Ya maksudnya aku nggak kehitung tuh soalnya kan bingungnya in between IVF kan hamil 3 kali. Jadi hamilnya 3 kali, IVF-nya 3 kali, terus suntik hormonnya tuh 4 cycle, 4 kali. Terus kuretnya 3 kali. Jadi kan in between itu kayak abis kuret kan juga nggak boleh terlalu langsung olahraga Iya, karena bener, gimana pun bener, kan bener. operasi. Tapi sedih gak sih? Sempet Iya nggak? sedih lah. Kalian kalau masih mau ngobrol di depan tuh. Di ruang tamu situ bisa lo ngobrol, nggak usah harus di dapur. Ya ngulek tuh begini yang Lu bayangin gue lagi ngulek, lu berdua ngobrol. Lu podcast saya di situ. Ruangan lu kan gede. Begini. Udah ini udah kelar. cobain aja kalau enak apa enggak. Ya, sabar dong. Mana ada bumbu kacang kayak gini bentuknya? Dan lu yang ngajarin tadi begitu lu masukinnya. Air apa lagi? Air apa lagi?
Air sama Airnya kurang. kacangnya kurang nih kayaknya. Kacangnya kurang deh. Heeh. Ngobrol lagi lah. Iya. Ngulek lagi deh. Terus tadi apa? Sempet drop. Sempet lah, namanya kan aku keguguran 3 kali. Biel tuh udah hamil keempat. Nah terus tipeku tuh aku nggak bisa kalau misalnya keguguran tuh dia nggak mau keluar alami, dia maunya Dikuret. harus dikuret. Saya tuh kayak rahimnya kata dokter tuh ini melindungi banget gitu. Jadi kalau pakai obat pun nggak bisa. Udah dicoba pakai obat biasa sekali 2 hari kan langsung keluar tuh. Ini aku sampai udah seminggu pun nggak bisa. Aku dulu juga keguguran 2 kali. Oh, Ya karena kan proses itu kan Iya. nggak langsung jadi kan. nggak pasti langsung kan. jadi, betul. Iya. Terus ya gitu deh, ya sedih lah kalau keguguran ngedrop kan. Apalagi kan aku sama Denny usianya juga udah lebih tua jauh ya. Kamu pas hamil umur berapa tuh? Aku sekarang 39. Oh tapi kan pas kan, katanya kan kalau perempuan bagusnya di bawah 40 kan? Enggak sih, di bawah 30 sih. Masa? Iya. Capek juga ngulek begini. Yang bener dong, yang. Pantes istri-istri di rumah suka ngeluh ya. Yang bener. Ini Pegel aku juga ya. bantuin kamu, kalau nggak kamu lama sambil goreng boleh Iya nggak? boleh. Ya udah dah, aku tahu Kalau kamu nggak tuh. kelar-kelar ya? Kalau nggak selesai. Padahal gue sering nge-gym ya. Tapi ngulek-ngulek gini emang beda otot kali ya. Enggak, ini nggak halus loh yang. Iya. Kamu kalau jualan gado-gado kamu udah dikomplain lama banget, udah berapa menit? Ya makanya gue gak jualan gado-gado. Hah? Ini kurang halus. Iya. Harusnya sehalus apa? Coba kamu tanya aja, ini nggak halus halus. Ini Cara bikinnya gimana? Diulek-ulek terus kan? Iya, ini masih sebiji tuh Ya kan kacang. perlu waktu kan? Iya, tapi kalau nggak selama Gini ini. aja, gue ulek di rumah gue, besok gue balik ya. Halus pasti. Ini kan semua perlu waktu. Sedangkan lu ngobrol. Tambahin air dikit. Tambahin. Tambahin. Coba dicoba tuh kan tumpah. Udah lama. Kebuang lagi. Lu tahu nggak jadi suami itu rasanya gimana? Begini nih. Enggak. Ini bukan jadi suami, ini jadi istri karena biasa yang masakan istri itu. Iya tapi suami gua nggak ngebacot. Suaminya nggak ngebacot. Enggak, biasa dia yang lama banget sih masaknya, udah lapar nih gitu. Terus padahal lagi aduh gitu. Sabar, Ya. Den, sabar. sambil goreng ya. Aku sambil goreng ya. Aku Ini udah selesai. mulai halus kok Berarti ini. dia sekarang umur berapa? Bielnya udah 11 bulan. 11 bulan. Udah panas belum sih? Kalau misalnya Oke, udah panas. awal-awal itu ya, kangen nggak momen-momen baru lahiran itu kayak gimana perasaannya? Wah, susah buat ninggalin ya. Kok kamu sini? Nggak boleh gitu, kalau masak tuh nggak boleh gonta-ganti. Tag team. Nggak ada tekstil. Tag team. Ini mana sih? Udah menyerah. Emang Bila lu bisa ngulek? Enggak. Ya nyuruh itu dong kita Minyaknya meletak-meletak nih. Iya. Sampai halus, pertama dikit lagi kali udah halus punya itu. anak baby blues ya? Enggak. Aku bilang sama Denny waktu pas lagi ini kayak aku bilang pokoknya aku kan hamilnya susah. Kalau waktu punya anak, aku kalau mau punya babysitter, punya kalau banyak 1, kacang. punya 2, butuh 3, pokoknya harus boleh. Soalnya hamilnya kan udah susah banget. Karena kan program hamil tuh 3 tahunan. Oh. Bayangin aja. Iya. Gitu. Jadi kan kayak ya udahlah gitu. Jadi untungnya dia oke sih di bagian itu ya. Akhirnya terusnya berapa? 1. Biarin. Ini gimana sih kamu? Tambahin tambah sih. Lu tahu nggak rahasia kalau orang masak itu kalau makanannya kurang enak bumbunya? Pedesin. Kan tapi nyoba lu juga kontak. Apa? Lu yang habisin juga, kan buatan lu. Lah buat mereka kan yang makan. Enggak. Kau Nah, gitu masak buat skripnya. diri kamu. Buat Nah, gua. ini kreatifnya. Apa? Gua makan pedas. Ini bukan channel kamu, jangan asal kamu. Iya. Tuh. Tapi aku nggak tahu kalau misalnya kan nggak semua suami Kamu itu cepet bisa ganti popok anak. Nggak bisa. Kalian itu bisa? Nggak. Babynya tidurnya bareng sama kalian atau bisa? Kadang barengan, kadang pisah. Tapi Oh, cara kalau ngeduknya gitu. tidur tuh lebih sering pisah ya. Jadi aku lebih sering nemenin Denso karena kan dia syuting. Dia kan syuting pasti sampai malam. Kalau misalnya dia keluar masuk kamar mandi kan kesian, bibinya bangun. Oh, iya. Kan pulang mandi, ganti baju apa. Bibi kan sensitif banget dan kalau udah bangun kan susah nidurinnya. Benar. Jadi
pisah tidurnya gitu. Tapi dia tipikal yang ini nggak? Kalau misalnya dengar bayi nangis, dia tuh yang kayak panik atau dia malah nangis? Denny tuh lebih ke ajak main. Denny dia kalau ajak main, dia lumayan ajak main. Ajak main. Lagi diomongin dia pura-pura ini. Cool ya? Pura-pura cool gitu. Mulai ngeliatin, loh film, kok lu ganti orang, lu jangan gitu lah. Yang tag team. Apa? Tag team. Ayo tag team. Ambil beres. Nah, bye. Oh, diulakin ya? Ini ya? Tingkat kemasannya gimana kok? Ini kalau kita lihat dari tempe dan tahu yang kita masak, itu gampang banget kita kenali kalau dia udah mulai matang itu dari warna ya. Jadi kalau warnanya sudah mulai menguning, itu tandanya dia udah mulai matang. Nanti kalau warnanya sudah mulai mencoklat, nah itu berarti dia sudah matang. Tapi kalau lu nggak suka terlalu coklat, warnanya agak kuning-kuning, berarti apinya ini jangan terlalu kecil. Lu apinya agak lu gedein supaya dia warnanya itu cepet kuning, tapi kematangannya itu dia medium well ya. Begitu aja. Ini Simon nggak tadi dia ngomongnya serius atau benar? Yang ini nggak digoreng. Enggak lah, ini kan telur kan dicampur. Lu mau ngeprank gua lu. Berarti. Tumben. Tapi katanya info kalian mau program buat anak kedua. Mau nggak yang? Ngapain lu nanya gua? Emang gua punya otoritas apa menjawab? Berarti yang menentukan Iya, karena kan Denny udah bilang ya, yang hamil kan aku. Lu bisa berhenti nggak nabrak kepala gua dari tadi? Karena yang hamil aku, jadi Denny kayak menyerahkan kepada aku kalau aku siap, dia juga siap. Ya, karena siap ya? Aku sih siap-siap aja ya, tapi sebenarnya bukan cuma karena siap, karena aku lebih mengejar usia juga gitu. Oh, tapi masih nyusuin ya? Aku udah mulai berhenti nyusuin sih, tapi kebetulan asiku lumayan banyak. Jadi bisa aku masih ada stok. Jadi maksudnya aku tuh yang udah setengah-setengah aja, stoknya tuh masih ada gitu. Karena kan kalau mau program kan harus sudah stok. selesai. Aku udah dikasih obat. Udah dikasih obat untuk berhentiin ASI. Oh, berarti udah mau program ya? Udah. Berarti ini program milih gender gak? Susahnya kalau aku sama Denny kita mau bilang milih gender juga nggak bisa, karena waktu pas lagi kemarin itu kan IVF pertama kita juga dapat gendernya semua cewek, nggak bisa milih. Maksudnya orang bilang kalau program hamil bisa milih. It's not that simple, tetap aja itu semua dari Tuhan. Iya benar sih. Jadi aku mau milih pun pas lagi kita program hamil dapetnya ya cewek semua ya kan. Penting sehat lah ya. Penting sehat. Yang pertama tuh sebenarnya yang keguguran tuh cowok semua. Jadi yang pertama cowok 3 kali keguguran. Nah yang kedua, yang terakhir itu kita nggak ada cowoknya, cewek semua. Cewek semua. Jadi yang dimasukinnya pasti cewek gitu. Jadi memang mungkin Tuhan pengen nih kita punya anak cewek gitu. Katanya kan kalau Yang bapaknya pertama dulunya nakal, mungkin anaknya cewek. nggak ada itu mitos itu. Mitos. Udah di zoom langsung, kayaknya udah di zoom kan ya. Temen gua mudanya baik, laki punya anak cewek juga. Tapi pas nikah bandel sih memang habis itu. Balik. Mudanya kan nakal. Nikah daripada pas nikah tetap bandel. Oh, itu yang kamu alami ya? Bertanya dengan nada dering. Ya kan bisa dijawab tidak begitu gitu. kan bertanya doang. Kenapa sih? Karena ini bukan di podcast ya. Nggak perlu dijawab. Densu, jadi nggak usah dijawab. Kita skip. Kita langsung tanya lagi yang lain. Kamu tuh mumpung lagi bukan di podcastnya Densu, biasa kan dia bertanya. Sekarang kamu tanya sama dia. Bener. Soalnya dia biasanya kalau nanya nyecel kayak bapak-bapak lagi nyecel gitu ya. Bapak-bapak gibah ya. Saya tuh biasanya nanya pertanyaan dari netizen. Iya. Jadi Kosong tuh. udah mantap. Udah ya, matiin deh. Sudah ya. Ayo, Ini silakan. tinggal ditiriskan. Iya. Ntar saya perlu nih. itu apa? Ada saringannya. Saringan knalpot nggak ada ya? Nggak ada nih kebetulan. Biar lebih halus dia. Lengkapnya di sini ya. Aku tiap hari masak. Kenapa? Buat anak-anak. Oh, memang suka masak. Enggak sih sebenarnya. Jadi karena dulu kan aku sekolah di luar tuh dari SMP. Nah. Jadi kayak Udah kebiasaan masak. enggak. Jadi pada saat aku sekolah di luar, aku selalu kangen sama makanan masakan mami. Jadi menurut aku kayak
pada saat nanti aku punya anak ternyata aku maunya kayak gitu. Jadi anak nanti udah kemana-mana mereka tetap kangen. Kayak aku sampai sekarang kayak kadang masih kangen kayak mam mau makan ini dong gitu. Lucu banget. Jadi biar mereka kayak inget. Tapi jadinya anak-anak tuh tahu kalau aku yang masak atau bukan aku yang masak. Biasa masaknya apa? Aneh-aneh gitu nggak? Apa? Tergantung request. Steak, sop ayam, sop buntut. Terus kalau punya anak itu requestnya beda-beda. Ayo fokus Iya, yang fokus. aku ada buku menu. Buku menu tiap hari. Iya. Piring aja. Aku ada buku menu yang mereka biasanya tiap hari aku tanya. Lucu banget. Terus jadi mereka ngasih tugas gitu ke emaknya gitu ya. Iya, Jadi makan ini. Terus kamu bikinin semuanya. Bikinin semuanya. Beda-beda. Iya, beda-beda. Tetep Tapi aku bikin. ngajarin tanggung jawab kayak mereka udah pilih harus makan. Oh, harus habisin. Iya, karena kan mereka udah pilih sendiri. Gitu, kecuali dipilihin. Beres. Kamu cobain tahu sama tempenya enak gak? Ya ntar masih panas. Itu saya mau cek dulu bumbunya. Iya, ngecek doang kerjanya. Nah ini saya ajarin karena saya seorang master. Saya mengajari orang yang nggak bisa. Gimana coba bumbunya udah bagus belum? Oh, Ya udah terlalu gagal ya Mbak ya? Hah? Udah jadi tuh. ini kayaknya Ini ramuan saya, cuman mereka lanjutin ulek aja. Tinggal dihalusin doang ini. Halusin aja. Tapi aku mau nanya dong, kalau misalnya sosok Bang Densu di mata Ci Olive sama sosok Ci Olive di mata Bang Densu itu gimana? Sosok Ci Olive di mata saya Heeh. biasa aja sih. Tatap aku dulu yang kan di mata kamu. Oh cantik, baik, sabar, sangat perhatian. Terus sangat nge-support. Jadi Ci Olive itu istri yang support suami. Jadi kalau suami mungkin ada beberapa hal yang dia nggak setuju, tapi ya dicoba support. Karena dia tahu prinsipnya kalau misalnya dia akan memberikan yang terbaik untuk si suami. Nanti kalau suaminya kurang ajar, baru dia tebas lehernya. Gitu. Jadi prinsipnya Ci Olive gitu. Jadi dia tuh selalu ngefur lah. Iya, Jadi dia lihat orangnya, ini orang kalau misalnya kita kasih mutiara itu dia perlakukan seperti apa, dia sikapi seperti apa. Jadi dia selalu memberikan yang terbaik buat gua gitu. Makanya gua sebagai suami kadang-kadang kalau ngelihat dia jadinya jadi rasa peduli gue jadi tinggi, apalagi pas proses hamil kemarin itu berasa banget bagaimana susahnya Ci Olive itu dengan program hamilnya. Dia kan wanita itu kan susah banget ternyata, kalau apalagi dia udah ambil IVF itu nggak gampang, bukan hanya masalah biaya kan, dia harus selalu suntik-suntik, mentalnya, ngedrop emosinya, metabolisnya berubah karena hormonnya itu udah bercampur dengan suntikan-suntikan. Jadi aku juga akhirnya jadi lebih paham, oh jadi wanita itu punya kesulitan yang kita pria tuh nggak akan paham. Tapi coba untuk bisa menyikapi itu dengan baik lah, paling nggak bisa jadi support system juga buat dia pada saat dia lagi kondisi yang memang dia butuh kita. Karena wanita itu sebenarnya tidak selamanya dia butuh pasangannya. Dia itu wanita itu rata-rata gue perhatikan dari Ci Olive itu mandiri. Jadi wanita itu dia tahu kapan dia butuh, kapan dia bisa sendiri. Jadi si laki-laki juga harus tahu menempatkan diri. Banyak cowok kan mungkin ngerasa, lu kan udah gue kasih uang, lu udah gue kasih ini, udah gue kasih itu, cukup gitu. Ternyata kebutuhan yang paling besar dari seorang wanita adalah kebutuhan support emosionalnya mereka pada saat mereka sedang mengalami fase berat sebagai seorang wanita. Gitu yang gue pahami ya. Iya. Ini ada fun fact-nya nih pas selama aku hamil. Selama 9 bulan aku hamil, Denny tidak pernah mau menemani aku USG. Kenapa? Soalnya selama 9 bulan aku hamil, yang ngidam dia, yang mual-mual dia, yang mudi dia, yang bolak-balik masuk rumah sakit dia, yang kena asam lambung dia, yang badannya pegel-pegel dia. Kamu nggak kenapa-napa? Aku bebe aja. Enggak, apa, gimana ya? Nggak ngerti juga gue gitu. Tapi sebenarnya Aku rumah sakit 3 kali. jadi sebenarnya alasan gue nggak ikut USG itu alasannya bukan hanya itu. Dia ikut ke rumah sakit, tapi pada saat waktu USG, dia kali ya? "Dok, mau USG ya? Aku tunggu luar ya," gitu. Gua menghindari lebih banyak trauma mental karena Dia waktu yang lebih kena mental. pertama kehamilan Ci Olive pertama kan Ci Olive kan lagi di USG kan, gue ngelihat monitor dan dengar suara jantung itu berhenti pas di depan mata gua. Iya, Jadi gua kan kaget loh, kok berhenti gitu kan? Apakah baik-baik saja? Ternyata meninggal. Iya. Jadi pas di depan mata gua. Nah yang kedua juga mirip, yang kehamilan kedua.
Jadi kan gue menghindari traumatik Iya, itu iya, ya. benar, Jadi gue nggak mau ikut USG lagi. Jadi USG-nya itu nanti pas udah selesai baru gue lihat ini ya, nanti dia lapor yang ini Fotonya fotonya. ya? Ya, dia cuma Fotonya. mau lihat fotonya. Gitu. Jadi dia tuh kalau pas lagi, "Dok, mau USG ya? Aku tunggu luar ya, Dok." gitu. Terus dia tunggu luar, nanti udah selesai USG Dokternya dia siapa? Dokter Ari? Dokter Ari Bolim sama kan. Aku juga pas tabung dokter Ari. Iya. Tapi pas hamil dia bener-bener yang mual-mual, dia muntah-muntah. Aku mau Sama 9 bulan. Aku 9 bulan. Jadi aku 9 bulan nih aku sampai udah di fase aku bisa habis ini lagi makan tunggu mau muntah dulu habis itu baru makan lagi. Saking udah 9 bulan tiap hari pasti muntah. Tapi yang waktu keguguran kamu 2 kali itu IVF bayi tabung atau bukan? Ya proses juga. Proses juga bayi tabung ya. Berarti your ex sama kayak aku. Dia pas itu di USG itu dia ngelihat gitu jantungnya berhenti gitu-gitu nggak? Enggak, kalau aku berbeda kegugurannya keluar. Oh. Kalau aku nggak bisa keluar. Kalau aku dia keluar. Iya. Jadi aku kecapean dia langsung kayak berdarah gitu. Kasihan nih jadi cewek ya. Makanya aku Terus selalu bilang. mentalnya lumayan. Iya, makanya aku selalu bilang, Colip, yang kalau mau hamil itu keputusan kamu dari kamu aja. Aku support aja. Karena menurut aku wanita itu kan yang punya rahim ya. Jadi kalau misalnya dia nggak mau hamil, kayaknya jangan dipaksa deh. Gitu. Tapi kan kadang Dibujuk aja. Kadang kan kita ingin menyenangi. Iya, harus Kamu tahu ini caranya. pilihnya mana? Pilihnya mana? piringnya ada. Udah nih, udah. Udah beres? Aduh, udah. Ini tinggal kita campur ya. Tunggu Iya, belum? iya, terang. Nih piringnya. Itu plating gue nih. Plating ya. Plating. Ini rasanya udah dicoba. Boleh coba belum? Rasanya udah oke kok. Hah? Rasanya udah oke itu. Wah, bro. Chef Juna menangis kalau dia coba. Kalau Chef Beneran. Arnold? Hah? Chef Arnold? Dia tertawa kayaknya. Karena dia orangnya itu super senyum kan. Ini makanan yang gue bikin ini spesial yang tidak akan pernah kalian temukan bahkan di kelas Master Chef. Iya. Saya planting dulu ya. Oke. Ada itu apa? Apa? Jepitan Sendok. ya? Oh, jepitan ada. Jepitan rambut tapi ya. Kalau bisa. Nih. Ini alat dapurnya lengkap ya. Lengkap dia. Sorry. Yang pink aja saya suka ya. Oh iya. Ini aja lebih bagus. Oh ya ada ya pilihannya ya. Oke. Suka banget warna pink tahu. Siapa? Tinsu. Oh, seriusan? Jadi plantingan kita itu sederhana aja. Oke. Jadi ini adalah model plantingan yang saya belajar waktu saya sekolah di sekolah masak Australia. Wow. Pertama kita taruh dulu tahu dan tempenya itu dengan susunan seperti ini. Memang agak sedikit kelihatan berantakan, tapi nanti setelah itu akan lebih berantakan lagi. Oke. Gado-gado Ada ya. lagi gado-gado. Nanti juga diaduk ya, dicampur Iya, semua. Asisten, please hold this. Oke, saya tahu sini Tapi ya. aku jujur loh, aku suka banget sama kontennya kalian. Tapi pada saat proses syuting itu aku mau tahu ada berantemnya nggak sih? Selalu. Yang mana? Siapa yang diomelin siapa? Ciolip yang diomelin Dia atau Vanessa? gomelin lah. Iya. Kan ini Jadi kan soalnya kan aku tuh kan bukan dari dunia entertain, aku nggak ngerti acting, nggak ngerti konten, nggak ngerti apa. Terus kalau lighting tuh kan panas, terus harus ngulang-ngulang, kan Iya, capek ya. bener. Bikin konten tuh capek kan? Capek. Terus aku kayak udah belum sih, dan ternyata kalau kayak gitu tuh jadi merusak vibe dan mood, dan orang tuh jadi males mood kerja karena kitanya tuh selalu kayak udah belum sih, halo. Gitu. Jadi aku diomelin dulu intinya. Diomelin. Iya. Can I have Kalau nasi. Udah ya, bumbunya jangan banyak. Sorry. Okay, after we do the planting ya. Ada waternya, kamu nggak tahu apa udah? Water is already inside. So now we mix the Ada gado-gado because the name of it is gado-gado. Taruhannya belum? It means is later on. Please, I explain to the audience. Okay. So gado-gado in Indonesia, but in English we call it mixed vegetables. Yeah. So we mix it all. So you can do it with my way, or you can do it in your way, which is for me is all good. But the most important thing is the way you mix it. So it need to be
all over the vegetable ya. Yang jatuh-jatuh gini agak diangkat aja. Lu makan, jangan dicampur ya. Ya. Main gol tuh. Enggak. Ini sepertinya agak kurang ya bumbunya. Jadi kalau kalian suka bumbu kacang yang banyak, kalian boleh campur lebih banyak lagi seperti saya. Dan setelah ini semua sudah selesai, baru kita taruh telurnya. Jadi telur itu biasanya kita taruh di belakang. Iya, memang begitu cara mixnya. Yang itu bumbunya banyak banget ya. Ini nggak sehat ya. Paling. Ada beneran paling. Oh gitu. Oke, we almost done. Oke, you can continue conversation. I'll finish Oke. this ya. Berarti ternyata Bang Densu tuh sering marah-marah juga ke Ciolip. Kalau di konten iya. Oh, di kenyataan? Aku marah-marah. Jadi saya kalau marah, Habis dia suka begadang, ya kan? boleh nggak bahas aib-aib gitu ya? Maksudnya udah biasa-biasa aja, oke? Oke, we're done with the planting, then we're done with the mixing. Now we put the egg here. So if you like 2 egg, like me, you can put 2 egg. So if you like 3 egg, you put 3 egg. Okay? So If I like 4 egg, if you like 4 egg, you buy yourself because we don't have 4 egg. So to make a beautiful look, you cut the egg like this, okay? Then you put like this. mantap. Wow. It looks beautiful and little bit messy ya. Okay, now we can try, please, the audience. You try. You try. Biasanya kalau tukang masak dia. Gak bisa ya, sebelum dikasih coba orang tuh suka masak terus coba dulu. Oh iya benar juga ya. Nih, ya. Oke, now I try dulu ya. Sebelum kita kasih ke orang. Takut banget. Nih. Wow. Wow, apa? Apa? Enggak, pasti nggak ada asin deh. Pasti nggak ada rasa. Pasti cuma pedes doang. Apa? Not bad. Beneran. Beneran serius gua mah. Oke, silakan ya. Saya udah coba ya. Percaya sih Iya, sama aku dia juga. ya. Cucinya gimana ya? Kok aku ada nggak Gimana ya? percaya? Hah? Makanan Bentar ya. Ke bawah. Iya. gimana ya? Kayaknya kita ngambilnya dikit-dikit aja. Jadi kalau saya tuh lebih suka gado-gadonya itu bumbunya agak kasar. Ada orang yang suka lebih halus karena memang hidup saya agak kasar. Jadi saya suka gado-gado agak kasar. Silakan dicoba ya. Kamu malas muluk aja. Yang aku tuh takut loh sebenarnya yang. 往生沙好佛色啊，吃啊，这个 vegetable 只看是公众号很久，好这神经病哦。See? Kamu duluan deh. Aku soalnya pulang masih ketemu dia. Ini resep saya. Kalau tahunya sih ada rasa ya, karena kan bumbu itu kan. Bumbunya juga gimana? Ini ramuan ini dari dinasti Ming. Waktu itu Rasa saya apa? belajarnya di dinasti Ming itu. Pedes doang nggak? Oh, Beneran. apa saya bilang tadi? Kalau bumbunya kurang enak, bikin pedas pasti berasa. Terima kasih bersama saya Rudi Adi Sumarno. Pusing banget Denso. Ini gado-gado rasa apa sih? Pedes. Cuman bener-bener rasanya pedes sama. Tapi enak. Ada tekstur Enak, kamu aja kacangnya. makan kalau gitu. Enak yang. Ya not bad sih, maksudnya ya. Not bad kan? Ya kalau kita emang harusnya cuma ada pilihan makanan ini, ya mau nggak mau kita makan. Satu sampai 10. Gue cerita ke orang. Boleh ya? Aman, siap. Terima kasih banyak loh. Thank you. Iya, thank you so much. Kesini. Terima kasih banyak ya. Dan jangan undang kami lagi. Thank you.